والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, para alim, ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, kaji sepuh, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah wa Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Syadili, khadimail majlis Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Gus Muhammad, Gus Ibrahim, Al-Habib Hamid Aidid, segenap para habaib, para alim ulama yang hadir bersama kita. Tak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an-nahyu 'anil ibtida' fid din, larangan berbuat bid'ah di dalam agama. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari ummul mu'minin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa memunculkan hal baru, tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada suri tauladan sebelumnya. Man ahdatha, siapa yang memunculkan hal baru, fi amrina ay fi amri dinina, dalam urusan agama kami, agama Islam, hadza, agama Islam ini, ma laisa minhu, sesuatu yang baru itu tidak merupakan bagian dari agama, nggak ada urusannya dengan agama, tapi dimuncul-munculkan dan dimasuk-masukkan seakan-akan bagian dari dalam agama, padahal kagak, padahal enggak. Fahuwa raddun, maka hal itu tertolak, tidak diterima, tidak dikabulkan, tidak diijabah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat li Muslim, dan riwayat Imam Muslim, teks redaksi versi Imam Muslim, man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak berada di jalan kami, tidak di jalan syariat, tidak berjalan di jalan Allah, tidak berjalan di jalan Rasulullah, tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Sallu ala Nabi Muhammad.
Izinkan Habib bacakan untuk sedikit menguatkan lagi pemahaman kita dari kitab Subulus Salam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan itu yang baru-baru dimunculkan. Sing anyar-anyar itu biasanya gak pati api. Yang baru-baru dimunculkan itu biasanya tidak sebagus yang dulu. Wasyarul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan apalagi dalam agama muhdatsatuha, yang dimuncul-munculkan yang baru-baru itu loh. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah merupakan dhalalah, kesesatan. Hadirin hadirat, ini teks hadisnya, ini teorinya, tapi detail pemahamannya bagaimana? Habib bacakan. Al bid'atu lughatan ma 'amila ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah itu sesuatu yang diamalkan tanpa ada contoh sebelumnya, hal baru yang sebelumnya enggak ada, itu bid'ah. Wal murad huna, dan dalam istilah syariat, maksudnya dalam bidang syariah, maka ma'amila min dun an yasbiqa lahu syar'iyyah, sesuatu yang diamalkan tapi tidak ada payung syariatnya, tidak ada payung hukumnya. Sesuatu diamalkan tidak ada payung hukumnya secara syariah, min kitabin wala sunnah, tidak ada payung hukum dari kitab suci Al-Quran, enggak ada ayatnya, wala min sunnah, juga tidak ada hadisnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib lanjut ya. Thumma al-ulama qassama al-bid'ah khamsatu aqsam. Kemudian para ulama membagi bid'ah itu 5 bagian. Apa itu? Wajibah, bid'ah tapi wajib. Bid'ah tapi wajib. Tidak ada contoh sebelumnya tapi sekarang wajib dilakukan. Apa itu? Kahifdzil ulumi wat tajwin, menjaga ilmu pengetahuan dan menulis. Zaman Rasulullah Quran tidak ditulis, Quran dihafal. Kenapa? Memang generasi hebat yang mendengar sekali pasti hafal. Melihat orang nulis itu, ngapain nulis Quran? Otak ente bermasalah. Lain ya, lain. Di zaman generasi Rasulullah dan sahabat, dengar sekali hafal, baca sekali hafal. Melihat orang nulis aneh, ini lemah nih otaknya sehingga perlu nulis. Kalau otaknya normal nggak perlu tulis, langsung hafal langsung. Jelas ini, jelas perbedaannya. Oke, jadi jangan salah paham. Kenapa Beb? Nggak ada yang nulis, bodoh-bodoh apa? Oh, bukan bodoh-bodoh, terlalu cerdas. Kok nggak nulis hadis Beb? Kok nggak nulis Quran Beb? Bukan bodoh, bukan nggak bisa nulis, terlalu cerdas. Sekali dengar hafal, sekali baca hafal. Melihat orang nulis, oh nggak normal ini, ada masalah dengan kecerdasan otaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu generasi pertama, generasi Rasulullah dan generasi sahabat. Tapi generasi berikutnya mulai butuh tulisan. Quran mulai ditulis. Di zaman Uthman bin Affan ditulis secara formal dan keputusan khalifah. Tidak boleh ada tulisan, tidak boleh ada bacaan kecuali sesuai standar keputusan Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ini contoh, ini contoh. Penulisan hadis, Rasulullah melarang hadis itu tidak boleh ditulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang boleh ditulis Quran saja, hadis tidak boleh ditulis. Bahkan Rasulullah memerintahkan hapus. Waman yaktubhu anni ghairal Quran falyamhuh. Yang sudah terlanjur menulis dari aku dan bukan Quran, hapus. Falyamhuh, hapus. Tapi generasi berikutnya menuliskan hadis. Al-Imam Abi Hanifah tahun 80 Hijriah, madhab Hanafi. Beliau mengajarkan syariat Islam, tata cara sholat dan selanjutnya berdasar Al-Quran, berdasar hadis. Hadis yang mana? Yang beliau pelajari, yang beliau dapatkan di Irak. Beliau tulis menjadi Musnad Imam Abi Hanifah. Tahun 130 Hijriah, Imam Malik, madhab Maliki. Dia mengajarkan syariat Islam, sholat, ibadah, berdasar hukumnya merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis. Hadis yang mana? Yang beliau pelajari, yang dapatkan di kota Madinah. Maka kitab tulisan hadis beliau disebut Al-Muwatta, Musnad Imam Malik. Al-Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah belajar kepada Imam Malik, artinya belajar hadis Al-Muwatta. Belajar ke Irak, maka belajar hadis Musnad Imam Abi Hanifah. Kemudian pergi ke Yaman, maka belajar hadis di Yaman. Sudah belajar hadis di Madinah, sudah belajar hadis di Irak, sudah belajar hadis di Yaman. Kemudian beliau kembali lagi ke Irak, mengenalkan madhabnya, madhab Syafi'i. Beliau ajarkan tata cara ibadah, rujukannya kemana? Kepada Al-Quran dan kepada hadis. Hadis mana? Hadis yang beliau dapatkan di Madinah, di Irak dan di Yaman. Maka kitab hadis beliau disebut Musnad Imam Syafi'i, Musnad Al-Imam Syafi'i. Madhab yang keempat, madhab Hambali 180 Hijriah, sama di Irak. Maka Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, mengajarkan madhabnya dasarnya Al-Quran dan hadis. Hadis yang mana? Yang beliau pelajari di Irak. Masing-masing madhab merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis yang beliau masing-masing dapati di kotanya, di negerinya masing-masing. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Kemudian mereka, para imam 4 madhab, punya murid semua. Menyebarkan ta'lim, menyebarkan ilmu, menyebarkan tentang sholat, tentang ibadah, tentang puasa dan lain sebagainya. Rujukannya Al-Quran dan hadis. Masing-masing madhab punya kitab hadis. Nanti 220 baru Imam Bukhari lahir. 250 ke atas baru beliau mulai menyusun kitabnya Sahihul Bukhari. Beb, maksudnya bagaimana? Sahih Bukhari itu 250 Hijriah ke atas. Generasi yang berbeda dengan mazhab. Maka tata cara ibadah sesuai mazhab tidak bisa dihukumi dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Masing-masing mazhab tidak ngambil Bukhari Muslim, imamnya punya kitab sendiri-sendiri. Ini jelas, biar nggak salah paham nih. Ini mazhab Syafi'i, kenapa pakai kunut subuh? Di Bukhari Muslim nggak ada hadisnya. Lah, Imam Syafi'i 150 Hijriah punya kitab hadis sendiri. 100 tahun kemudian, 1 abad, baru muncul Bukhari, baru menulis hadis. Jadi kalau mengkritik madhab dengan kitab Bukhari Muslim dan Sunan Tirmidzi itu salah alamat. Itu berarti tidak ngerti sejarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada bid'ah yang wajib, menulis hadis, menulis Quran, menulis ilmu, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat, tapi generasi berikutnya dilakukan. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang wajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini contoh yang wajib. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bid'ah lainnya. Contoh,
mandubah, bid'ah yang tidak wajib tapi sunnah dianjurkan. Apa itu? Binaul madaris, membangun madrasah-madrasah. Zaman Rasulullah ada madrasah nggak? Nggak ada. Zaman Rasulullah ada pesantren nggak? Nggak ada. Zaman Rasulullah ada majelis-majelis begini nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kemudian madrasah itu dibangun, sekolah itu dibangun, majelis ta'lim itu diadakan. Kenapa? Untuk memperkuat agama Islam, menyebarkan agama Islam ke dua umat. Kenapa? Nah, kalau tidak gini kapan jenengan belajar hadis itu kapan? Kalau tidak gini kapan sholawatan 2 jam itu lo kapan? Terus ya? Kuat lah di rumah bocor nih, ayo bocor di rumah kuat lah. Loh, ini adalah cara ulama mengajak orang-orang awam nih loh, yang sudah sibuk berjibaku dengan sulitnya kehidupan. Ayo sini, 2 jam duduk anteng tenang, baca salawat, berzikir, bermunajat. Zaman Rasulullah nggak ada memang. Lah kenapa? Memang zaman Rasulullah suasana kehidupannya berbeda, lebih sederhana, lebih sederhana. Tidak banyak diributkan dengan kehidupan dunia. Tapi sekarang zamannya berbeda, maka ulama memunculkan hal-hal yang baru, tapi tetap ada payung hukumnya dari Quran dan hadis. Salawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal cara salawatnya saja. Salawatan sendiri boleh? Salawatan sendiri boleh? Kalau rame-rame boleh? Nah kalau sendiri boleh, kenapa rame-rame tidak boleh? Kira-kira begitu ya. Zikir sendiri boleh? Lo sendiri rame-rame tidak boleh? Boleh. Lo kenapa kalau sendiri boleh, masa rame tidak boleh? Zikir pelan-pelan boleh? Kalau zikir keras? Nah kalau pelan boleh, kenapa keras nggak boleh? Itu payung hukumnya. Itu payung hukumnya. Artinya payung hukumnya ada. Bentuknya berbeda, modelnya berbeda. Kenapa? Diberikan tempat agar generasi berikutnya bisa mengikuti ta'lim, bisa mengikuti salawat, bisa belajar Quran, bisa belajar hadis. Ada bid'ah yang ternyata menjadi wajib, menjadi mandub boleh, dan menjadi mubah. Bid'ah yang mubah apa bib? Zaman Rasulullah itu minum air zam-zam atau air putih biasa, makannya kurma, gandum, apalagi? Ya sudah, makanan sederhana. Ini tahu isi, gedang goreng, tahu berontak, weci cilok. Itu bid'ah. Kenapa? Ya emang zaman Rasulullah nggak ada. Tapi bid'ah yang boleh, bid'ah yang mubah. Minum-minuman, kopi, ada kopi? Ada kopi? Mana? Di situ ada. Oh, di sini tidak ada, Rek. Ada kopi, ada teh. Itu mubah. Bid'ah tapi mubah. Ada bid'ah makruh, ada yang bid'ah yang muharram. Bid'ah yang haram ya sebetulnya banyak. Bid'ah yang makruh juga banyak. Tapi insya Allah kita dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari yang makruh. Amin Allahumma amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.